Ingin lapor SPT tapi lupa EVIN. Gimana ya solusinya? Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi lupa EVIN. Tapi sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel ini karena kami akan selalu rutin membagikan video edukasi terkait tentang keuangan dan perpajakan. Bagi teman-teman yang ingin lapor SPT tetapi lupa dengan EVIN-nya, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin sebelum saya membahas jauh lebih dalam, saya akan memberikan gambaran terkait EVIN ya. Jadi apakah EVIN itu? Yaitu Electronic Filing Identification Number ya. Jadi EVIN ini digunakan untuk merubah password ataupun merubah alamat email otorisasi saat kita melaporkan kewajiban perpajakan kita gitu ya. Jadi kita membutuhkan EVIN tersebut. Tetapi kalau EVIN-nya itu hilang, bagaimana sih cara mendapatkannya ataupun mungkin lupa nomornya itu berapa gitu ya. Nah, sebelum melakukan pengajuan, jadi ada beberapa pengajuan gitu ya, ataupun cara yang dilakukan untuk mendapatkan EVIN kita kembali ya. Yang pertama adalah menghubungi ya lewat telepon ke alamat KPP terdaftar sesuai dengan NPWP kita gitu ya. Dan dalam prosesnya ketika melakukan pengajuan via telepon itu biasanya kita dimintai identitas ya. Ini memang menjadi salah satu persyaratan ataupun salah satu bagian dari proses untuk pemberian EVIN, di mana petugas pajak meyakini bahwa yang meminta adalah wajib pajak yang bersangkutan. Nah, biasanya sistem ini ataupun bagian ini itu disebutnya adalah PORO ya. PORO, yaitu Proof of Record Ownership gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa kita ini memang NPWP yang bersangkutan. Biasanya kita dimintai beberapa data ataupun ditanyai beberapa data terkait dengan keabsahan data kita gitu ya. Sehingga petugas pajak meyakini bahwa itu memang benar kita sebagai wajib pajak adalah pemilik atau hak EVIN tersebut. Karena apa? EVIN itu sebenarnya tidak boleh diberikan untuk pihak-pihak lain gitu ya. EVIN itu diperuntukkan untuk pribadi masing-masing karena itu bisa merubah password dan lain sebagainya gitu ya. Seandainya Anda menyerahkan ke orang yang dipercaya dan mungkin sumbernya sudah kita ketahui, itu atas otorisasi dari wajib pajak masing-masing gitu ya. Kemudian tips yang kedua yaitu ketika kita lupa EVIN dan ingin mendapatkannya lagi adalah dengan cara mengirim email ke KPP terdaftar kita ya. Mengirimkan email berupa permohonan permintaan nomor EVIN gitu ya. Nah, untuk formulirnya sendiri teman-teman nanti bisa akses ya di pajak.go.id /untuk formulir permohonan EVIN. Jadi teman-teman bisa download formulirnya di sana dan diisi sesuai dengan data. Kemudian dilengkapi juga dengan tanda pengenal seperti foto KTP ataupun kitas, kitab ataupun password untuk pasport gitu ya, untuk WNA, dan juga tanda tangan gitu ya di form tersebut ya. Kemudian swafoto dengan KTP di HP kita untuk dilampirkan gitu ya. Itu untuk persyaratan ataupun bukti pendukung dalam pengajuan EVIN. Nah, selain itu format yang disajikan adalah berupa PDF sehingga orang pajak bisa dengan mudah untuk menerima file tersebut gitu ya. Selanjutnya yaitu dengan cara menghubungi agen kering pajak ya di nomor hotline di 1500-200 ya. Di situ kita nanti bisa memilih pelayanan atas lupa EVIN gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa juga dengan menggunakan sosial media teman-teman ya. Jadi ini salah satu terobosan baru juga dari layanan pajak, yaitu bisa dengan cara DM ke kantor ataupun KPP terdaftar gitu ya. Nanti dari situ kita bisa diarahkan untuk dokumen apa saja yang harus diupload dan dikirimnya kemana. Biasanya bisa jadi dikirim ke email KPP terdaftar. Nah, ngomong-ngomong berkaitan dengan perpajakan, tentunya kita
sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban atas pemenuhan kewajiban pajak kita. Tetapi apa yang kita laporkan bisa jadi terdapat kesalahan-kesalahan juga dalam pelaporannya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin bingung bagaimana cara melaporkan agar pajak kita itu aman gitu ya, teman-teman bisa mengikuti di webinar kami di Tax Planning Mastery ya, strategi mencegah kesalahan pelaporan ya untuk menghindari pemeriksaan dan denda pajak ya, yang akan diadakan dalam waktu dekat gitu ya. Dan pemateri ini adalah Bapak Dedi Sidarta selaku CEO kami dari The Consulting Group. Itu ya. Apa saja sih yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengikuti webinar ini? Yang pertama adalah tentang peraturan terupdate tentunya ya. Jadi teman-teman bisa update nih apa saja hal baru tentang perpajakan kita gitu ya, khususnya di Indonesia gitu ya. Jadi apa saja update-nya, jadi teman-teman nanti bisa dapat peraturan terupdate-nya ketika ikut webinar ini. Kemudian yang kedua, strategi perencanaan pajak untuk menghindari kesalahan laporan. Jadi nanti teman-teman akan dapat nih strategi apa saja yang dilakukan agar kesalahan-kesalahan dalam pelaporan itu bisa terhindari, dan tentunya cara menghitung pajak dengan efisien. Nah, ini poin selanjutnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak yang efisien, tentunya hemat dan juga legal. Dan yang terakhir adalah akan diberikan cara untuk menghadapi pemeriksaan pajak gitu ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti webinar ini, silahkan klik di kolom deskripsi. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi form registrasinya. Oke, demikian video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya.